Ya, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi sambil juga kita mendialogkan soal ada ajakan atau seruan tidak hanya di Indonesia, bahkan ini melibatkan beberapa negara di kawasan gitu. Julid Fisabilillah. Ini ramai di sosial media ya, Ramai gerakan sekali. di sosial media. Oke, dan sudah hadir bersama kami di tengah kita ada sosok yang menggalakkan julid fisabilillah, Mas Erlangga Greshinov. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sosial sudah hadir bersama kami dan juga ada Mas Nurholis Ridwan, pemerhati Timur Tengah. Terima kasih sudah hadir Mas Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Nur, informasi terbaru korban berjatuhan sejak gencatan senjata berakhir sekitar hampir 500 ya kabarnya? Ya, korban kalau dihitung dari awal ya itu sudah sampai 15.000, hampir 15.300 jiwa yang gugur, kemudian yang cedera atau luka-luka itu 40.000, hampir 40.300. Ya. Maaf, 40.700. Kemudian yang belum ditemukan itu masih jumlahnya ribuan, itu masih sekitar 7.000-an lebih warga yang belum ditemukan, dan itu sangat mungkin kondisi mereka justru juga sudah termasuk. Dan benarkah bantuan juga terhambat lagi saat ini? Ya, bantuan tidak senormal waktu gencatan senjata, tapi ada yang masuk ke per kemarin, termasuk juga bantuan untuk bahan bakar juga ada yang masuk per kemarin. Tetapi yang patut dicatat bahwa berbeda sebelum gencatan senjata ketika Israel melakukan konsentrasi serangan banyak ke kawasan utara, namun pasca gencatan senjata ini serangan Israel semakin membabi buta, tidak membuat lagi semacam klaster utara maupun selatan. Iya, kabarnya kan Yunis juga sudah diserang juga ya? Ya, sudah dibom juga di kawasan selatan. Jadi per kemarin itu serangan itu menyasar utara secara masif, kemudian di kawasan tengah dan juga di kawasan Khan Yunis. Dan Israel ketika memaksa warga atau menginstruksikan untuk mengungsi ke suatu tempat misalnya, justru malah tempat itu juga dibom gitu. Ya. Jadi memang Israel tujuan semakin tampak tujuannya itu bahwa memang Israel menyimpan maksud untuk mengusir warga Gaza sepenuhnya dan untuk itu dia berupaya untuk menghancurkan, meratakan Gaza ini sehingga tidak bisa lagi dihuni oleh warga. Ini apakah kalau tujuannya itu apakah bisa diartikan bahwa ini yang menjadi alasan kenapa gencatan senjata cuma berlangsung selama 1 pekan ya? Ya, ini juga menjadi alasan. Oleh karena itu ketika Netanyahu menyetujui gencatan senjata di awal, itu dia mengatakan dengan ungkapan ini dengan berat hati. Akhirnya dicapai suatu keputusan untuk gencatan senjata. Artinya dia sendiri tidak rela untuk adanya gencatan senjata itu karena memang Israel khususnya yang garis keras itu sudah memang meniatkan untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Jadi adanya serangan Hamas itu lebih sekedar alibi atau dalih untuk sebenarnya bagi Israel untuk memulai perang besar-besaran untuk mengusir warga Gaza, dan untuk itu Israel sudah membuat sekat di jalur Gaza itu dalam peta yang kemudian bisa dilansir oleh Al Jazeera itu sampai ada 2.300 sekat di Gaza di dalam plotnya itu, dengan tujuan kemudian nanti setiap sekat itu akan dikuasai secara perlahan-lahan oleh pasukan Zionis Israel sehingga kemudian warga jalur Gaza bisa terusir secara sempurna pelan tapi pasti. Dan benarkah mengusir itu dengan menghabisi nyawa warga Gaza? Ya, bukan hanya nyawanya, tapi ketika bangunan dihancurkan, menjadikan kawasan Gaza tidak layak huni, tidak bisa dihuni. Saat ini musim dingin. Ya. Jadi bahkan kalaupun tidak ada tidak ada perangnya, tidak ada invasi dalam situasi saat ini yang sangat dingin, kemudian warga sangat membutuhkan bahan makanan dan juga pakaian, sementara rumah sakit hancur lebur, hancur binasa. Kita bayangkan kehidupan apa yang bisa berlangsung di kota Gaza. Nah itulah kemudian mungkin kita semua yang mendapat informasi ini ada rasa geram ya Fit ya, rasa geram, rasa miris tentunya ya karena memang tragedi kemanusiaan yang terjadi ini memicu perhatian banyak pihak dan termasuk juga dunia. Salah satunya adalah negara-negara di kawasan. Gitu ya. Nah ini termasuk juga yang dilakukan oleh Mas Erlangga ya, karena kita tahu Mas Erlangga ini kan sebagai inisiator ya, penggerak di sosial media, dan saya lihat tadi di sosial medianya cukup masif sekali. Itu mungkin sebelum ke pembahasannya tujuannya apa ya, Mas ya? Tujuan kita sebenarnya untuk sebagai bentuk protes kita warga netizen ini, bentuk geram gitu kan, karena kita merasa bahwa serangan ini selalu
menjatuhkan korban yang sangat banyak di pihak Gaza, dan kita sebagai warga netizen memerlukan sesuatu gebrakan gitu. Movement juga. Movement gitu. Selain kita melakukan donasi, melakukan hal yang berhubungan dengan diplomatik, kita juga perlu melakukan gerakan di media sosial untuk bisa mengcounter, memerangi propaganda Zionis yang Konkretnya gerakan jihad Fisabilillah. Julid ya, julid fisabilillah ini apa? Fisabilillah. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah kita berusaha untuk men-counter, melawan narasi-narasi dan propaganda Zionis yang sangat marak di media sosial. Seperti yang disampaikan oleh misalnya. Contohnya oleh beberapa akun di X, kemudian di Instagram yang sangat masif mempropagandakan bahwa Hamas itu teroris, kemudian bahwa Palestina itu begini begitu gitu kan. Jadi seakan-akan mereka memosisikan diri sebagai korban yang tentu ini tidak bisa kita terima gitu. Kita berusaha mengcounter itu, melawan itu, dan kemarin pas di tanggal 2 kita melakukan serangan umum terhadap akun-akun propaganda tersebut, dan ternyata mereka pun jadi ngeh kalau ternyata netizen Indonesia itu nggak bisa diremehkan. Oke, kita apresiasi sih langkah dari Mas Rangga dan juga kawan-kawan yang lainnya. Tapi dengan memberikan langkah serangan umum ini tuh goalsnya apa? Tujuannya Goalsnya apa? adalah ada banyak hal. Yang pertama adalah kita ingin agar seluruh dunia itu tahu bahwa gerakan pro-Palestina itu ada dan kuat. Ya. Oh, terhadap Israelnya? Terhadap Israel, terhadap dunia juga. Oke. Gitu. Nah, Dan ini ada efeknya bahwa ternyata kemarin warganet dari Turki ngeh gitu. Mereka sadar, oh dari Indonesia ada gerakan nih. Jadi kemarin kita sempat pengen menjajaki kerjasama bahwa serangan ini bukan hanya dilakukan oleh warga Indonesia dan Malaysia, tetapi oleh netizen Turki. Ini kan worldwide ya, artinya kan masif begitu. Apa kalau istilahnya di dunia digital atau medsos itu ada tagar misalnya begitu kan, yang kemudian dinotis oleh beberapa pegiat pro Palestina juga di dunia. Apa? Kemarin pas kita masih lokal, kita menggunakan tagar julid fisabilillah. Itu. Aha. Oke. Kemudian untuk Responnya bagus? Responnya saat ini bagus, Oke. dan banyak orang yang memakai tagar tersebut. Nah, sedangkan untuk yang sekarang karena kita sudah mulai merambah ke dunia internasional, kita perlu mengganti dengan tagar yang lebih umum lagi. Sudah ada. Untuk tagar sudah ada, cuman memang diinisiasi oleh dari teman-teman dari Turki. Dan kita belum publikasi juga sebenarnya. Oke. Dari Indonesia. Baik. Kita jeda dulu ya. Kita jeda dulu, nanti kita bahas dengan Mas Nur juga ya. Ini soal apa yang bisa kita lakukan termasuk pengaruh dari negara-negara lain berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Saat lagi untuk Anda. Oke, saya langsung lanjut ke Mas Nur. Mas Nur, ini kan gencatan senjata kalau kita lihat kan cuman berlangsung secara atau dalam waktu 1 pekan ini ya. Tapi apakah kita lihat eskalasinya ini akan terus meningkat atau seperti apa sih serangan ini? Disayangkan sekali bahwa sampai saat ini belum ada indikator yang mengarah bahwa agresi dan invasi Israel ini akan segera berakhir, dan ada semacam kebuntuan dan keputusasaan bahkan di negara-negara yang berupaya untuk memediasi, untuk menghentikan kebrutalan Israel di Gaza ini, bahwa tidak ada titik terang. Oleh karena memang Israel dengan dukungan penuh oleh Amerika Serikat itu memang sudah berencana, sudah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari tampaknya, dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi impian Israel, yaitu mewujudkan impian bentuk dukungan penuh Amerika terhadap Israel ini apa kalau konkretnya misalnya? Ya, konkretnya yang terbaru ada ada 100 bom untuk menghancurkan bunker. Kemudian juga seperti dinyatakan oleh Menteri Suplai ini berarti suplai terus amunisi dan amunisi itu sesuatu yang terus menerus, sesuatu yang rutin. Dan kemarin dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat bahwa dukungan terhadap Israel itu sesuatu yang tidak bisa didiskusikan lagi sampai kapanpun. Dan itu konteksnya apa itu? Ya, konteksnya dalam perang melawan Hamas ini, dan buat Amerika Serikat juga menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kesempatan untuk Hamas menang dalam pertempuran melawan Israel. Dan ini yang menjadi yang sangat mengenaskan adalah bahwa Israel menyasar bangunan, menghancurkan kawasan, menghancurkan kota, dan sebenarnya bukan menghancurkan Hamas. Jadi ini yang selalu jadi ada kebohongan yang terhadap dunia internasional. Narasi yang selalu diangkat adalah Hamas. Narasi yang selalu diangkat bahwa Hamas tapi kehancuran yang ingin disasar, tapi sebenarnya adalah
Israel ingin menghancurkan Gaza, menghancurkan seluruh infrastrukturnya, mengosongkan Gaza dan mengusir warganya Oke. ke Sinai. Bagaimana Mas Nur mungkin bisa juga menjawab spekulasi yang beredar juga. Mungkin teman-teman di medsos juga sudah banyak juga mengetahui hal ini untuk kedua narasumber kita nih mungkin. Jikalau sudah selesai invasi ini dengan habisnya masyarakat Gaza, nauzubillah min zalik gitu ya. Apa sih yang sebetulnya yang menjadi dasar dari agresi ini? Kabar yang bernyuruak adalah potensi gas, potensi mineral dan lain sebagainya yang memang menjadi kong-kali-kong antara Israel dengan Amerika Serikat seperti itu. Ya, Israel perlu kita ingat bahwa Israel adalah negara ideologis. Dia terbangun berdasarkan ideologi Zionisme dan berdasar pada Talmud yang bagaimana mengatakan bahwa Palestina itu adalah tanah mereka yang mereka harus kuasai tanpa ada sisa. Oleh karena itu tidak boleh ada wilayah yang dikuasai oleh warga Palestina menurut teologi atau menurut ideologi Zionisme ini. Oke, nah ini menarik ya Via. Kalau tadi saya mendalami pernyataan Mas Nur ya. Nah, sebelum ke medsosnya, tapi gini Mas Nur, kalau tadi Mas Nur menyampaikan tujuan mereka ini adalah untuk merebut wilayah Gaza, menghabisi orang-orang atau warga di sana, tapi pada faktanya kita lihat kejadian atau agresi militer Israel dan juga Palestina atau pejuang Hamas ini kan terjadi secara periodik gitu loh. Ya. Dan sudah lama, bahkan sampai sekarang gitu. Ya, betul. Jadi apakah memang itu tujuan utamanya atau sebetulnya ada tujuan lain sih? Ya, Israel memang menunggu waktu ini. Jadi adanya serangan dari Hamas pada 7 Oktober lalu itu lebih dari sekedar alibi untuk kemudian mulai bagi Israel untuk melakukan serangan besar-besaran untuk dengan tujuan itu mengusir atau mencaplok Gaza sepenuhnya, dan Israel selalu mengatakan bahwa ini tujuannya adalah untuk untuk menyerang Hamas atau menangkap menghabisi para pejuang Hamas. Pertanyaannya, Israel tidak pernah merilis berapa pejuang Hamas atau Palestina yang berhasil mereka bunuh. Yang ada adalah jumlah warga sipil yang jumlahnya. Padahal targetnya Hamas. Ya, jadi padahal yang menurut mereka klaim itu adalah targetnya Hamas. Jadi adalah satu kebohongan yang justru dipercaya oleh negara-negara superpower, negara-negara Barat terutama. Menjadi narasi yang sama nggak? Serangan-serangan Anda terhadap alasan Israel melakukan itu, kalau bahasa netizen kan biasanya kan suka-suka bahasa-bahasa slang gitu ya, bahasa-bahasa yang ofensif seperti itu. Menjadi perhatian juga itu. Iya, itu menjadi perhatian juga bagi kita warganet, dan tentu saja serangan Israel terhadap umum warga kemarin tanggal Gaza 2 ini, kita membalasnya dengan serangan umum itu adalah kita melakukan counter naratif secara terang-terangan dan secara masif kepada akun propaganda Israel di media sosial. Dan ini sangat penting karena walaupun kita tidak bisa menghentikan peperangan secara langsung, tetapi yang jelas kita bisa semakin membuat biaya propaganda Israel semakin mahal. Karena apa? Karena mereka harus semakin keras membayar akun propaganda gitu, karena semakin keras kita melawan mereka, maka semakin keras juga mereka untuk membuat propaganda ini semakin masif. Ini itu akhirnya membuat mereka menjadi bangkrut, dan akhirnya biaya propaganda Israel pun semakin mahal, dan akhirnya mereka jadi kesulitan untuk APBN mereka juga kabarnya udah jebol. Gitu. Jadi goalsnya itu tadi ya utamanya ya. Nah, tapi untuk mengukur apakah goals itu sudah tercapai atau belum, itu indikatornya sudah ditentukan atau gimana? Kita bisa melihat dari respon mereka. Gitu. Ternyata setelah kita melakukan serangan kemarin, banyak akun-akun Zionis itu jadi ketar-ketir gitu istilahnya. Apa? Bunyinya seperti apa? Mereka jadi ingin agar kita ini segera di take down dari X gitu ya, segera di suspend gitu. Dan apa alasannya? Gitu ya karena banyak yang nge-report mereka balik gitu kan. Jadi mereka merasa terancam dengan itu gitu. Jadi dan sempat juga akun saya waktu itu ke blok 12 jam, dan juga ada akun dari propaganda mereka pun juga ada yang ke blok selama 12 jam. Jadi katanya ada juga yang sampai udah angkat tangan, keluarganya juga sudah habis juga dijulitin gitu, benar itu? Itu ada juga cerita seperti itu di Instagram. Di Instagram? Siapa yang diserang itu? Tentara atau dia semacam presenter ya dari Israel gitu. Kebetulan memang membuat komentar yang cukup sensitif gitu ya terhadap agama dan terhadap warga Palestina, sehingga itu membangkitkan amarah kita juga. Warganet Indonesia serang habis. Wah, jelas itu. Oke, itu tergambar sekali suara dari masyarakat ya. Nah, kita coba cek ini suara masyarakat kurang lebih pasti hampir sama sih ya. Sudah ada rekan kita deh, kita coba cek dulu Fahada Indi yang pagi ini akan langsung ngobrol bersama dengan masyarakat soal konflik Palestina Israel.
Fada Indi, respon masyarakat seperti apa? Ya Rivi, Vita dan juga pemirsa, sampai saat ini dukungan terhadap Palestina terus disuarakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di media sosial, di mana belakangan ini netizen Indonesia disibukkan untuk menyerang para tentara dari Israel atau pasukan pertahanan Israel atau IDF di media sosial. Banyak netizen Indonesia ini yang melakukan atau mengirimkan komen-komen kepada media sosial dari tentara Israel. Bagaimana ya kemudian tanggapan masyarakat? Saat ini saya akan tanyakan di kawasan Car Free Day Bundaran HI Jakarta kepada sejumlah warga yang ada di sini. Halo, selamat pagi, ini dengan Bapak siapa? Bonang. Pak Bonang, pendapatnya gimana sih netizen Indonesia ini banyak yang mulai komen-komen sosial media tentara Israel? Menurut Pak Bonang gimana? Setuju banget. Perlu, dan itu perlu. Perlu ya? Kenapa sih Pak? Karena itu yang bisa kita lakukan dibanding perang ke sana, perang secara dunia maya. Itu perlu untuk melawan mereka, mengingatkan mereka, melaknat mereka melalui platform mereka sendiri. Tapi menurut Pak Bonang efeknya gimana? Efektif nggak komen-komen seperti itu? Efektif. Lihat so far dia pada tumbang juga akun-akunnya dan merasa perlu bantuan dunia maya juga dari negara lain. Berarti Indonesia netizennya ini perlu dilanjutkan ya komen-komen seperti itu ya? Perlu ditingkatkan malah, bukan dilanjutkan doang. Baik, terima kasih Pak Bonang atas pendapatnya. Kita cari warga lainnya. Di sini ada lagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa ini Pak? Syarif, dengan Syarif. Pak Syarif, pendapatnya gimana nih? Netizen Indonesia sudah mulai disibukkan dengan komen-komen ke media sosialnya tentara Israel. Menurut Pak Bonang gimana? Pak Syarif gimana pendapatnya? Menurut saya ini adalah bagian dari ikhtiar usaha warga negara Indonesia, umat Islam untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Walaupun mereka tidak bisa berangkat ke sana untuk membela saudara-saudara di Palestina secara nyata, setidaknya ada ikhtiar, ada usaha mereka lakukan. Jadi itu bagian dari sebuah usaha kita sebagai bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kalau Pak Syarif sendiri ikut komen-komen nggak ke sosmednya tentara Israel? Kalau saya sendiri sebenarnya pemerhati ya, tapi tidak begitu tidak begitu memberikan komen gitu ya. Tapi saya melihat bahwa setidaknya buat saya dan keluarga dan saudara-saudara saya itu bisa tersosialisasikan gitu situasi yang sebenarnya di Palestina, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak paham gitu, sehingga mereka justru mendukung tentara-tentara Israel. Ini yang harus menjadi target kita, individu gitu ya, sebagai umat Islam khususnya, memberikan informasi yang sebenarnya bahwa kita berada di belakang Palestina untuk kemerdekaan mereka. Oke, terima kasih pendapatnya Pak Syarif. Kita lanjutkan lagi nih dengan Bapak siapa Pak? Endro. Pak Endro, pendapatnya gimana nih? Ya, kalau menurut saya itu adalah sebuah upaya yang kita bisa lakukan untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Karena biar bagaimanapun itu bisa terlihat dari bagaimana niatan kita, kemana kita berpihak. Yaitu dengan cara menggerakkan, kalau dulu kita dengan pena, sekarang bagaimana kita menggerakkan medsos kita untuk meruntuhkan mental, untuk membentuk opini, untuk mendukung atau support kemerdekaan Palestina. Itu. Berarti mengikuti perkembangan zaman ya, dengan cara berjuang di media sosial. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Endro, Pak Syarif. Selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Itu dia Rivi dan juga Gina Vita, pendapat dari beberapa warga yang ada di kawasan Car Free Day Jakarta. Bagaimana nih dengan Gina Vita dan juga Rivi? Setuju nggak dengan netizen Indonesia yang melakukan komen-komen nih di sosial media tentara-tentara IDF Israel? Kami kembalikan ke studio. Baik, pada ini. Terima kasih Vox Pop atau mungkin wawancara langsung Anda dengan masyarakat. Kalau tadi salah satu masyarakat mengatakan terus asah kejulitannya tinggal setajam mungkin ya, kan. Dahsyat luar biasa. Baik, Mas Nurholis Ridwan, terima kasih juga atas waktu sudah hadir bersama kami. Terima dan juga kasih. Mas Erlangga. Terima kasih. Kita berharap mudah-mudahan ada gencatan lagi ya. Kelak Secara begitu. permanen ya? Secara permanen. permanen. Itu dia, tidak hanya sepakan seperti kemarin ya. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan dialog kita berikutnya. Ini berkaitan dengan pernyataan dari Capres nomor 01 Anies Baswedan yang menyampaikan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah ini turun drastis. Apakah itu betul? Kita hadirkan diskusinya saat lagi untuk Anda.